semuanya, perkenalkan nama saya Mizal Matika dengan NIM 241105143200006 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di mata kuliah Statistika dan Parametrik ini, saya ingin menjelaskan tentang metode dalam pengambilan populasi atau sampel. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu arti dari populasi? Oke, aku akan jelasin. Populasi itu dia adalah keseluruhan subjek-objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi itu dia merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, contoh dari populasi itu seperti dalam penelitian tentang kepuasan kerja pegawai Bank BRI cabang Bandung, maka populasi adalah seluruh pegawai Bank BRI dari cabang Bandung itu. Yang kedua itu adalah sampel. Jadi sampel itu dia adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik keseluruhan populasi tersebut. Jadi, jika jumlah populasi itu lebih dari 100, maka peneliti dapat mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel agar penelitian lebih efisien. Untuk selanjutnya, itu ada tujuan dari pengambilan sampel. Yang pertama, itu dia ada efisiensi, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya penelitian. Terus yang kedua, itu ada representasi, yaitu sampel yang dipilih agar mampu mewakili populasi secara akurat. Terus yang ketiga, itu kemudahan pengolahan data. Jadi data dari sampel itu lebih mudah dianalisis. Terus yang keempat itu ada generalitas hasil, di mana hasil penelitian sampel yang representatif dapat digeneralisasi ke populasi. Yang ketiga itu prinsip dasar pengambilan dari sampel. Jadi agar penelitian itu hasilnya valid dan dapat digeneralisasi, pengambilan sampel itu dia harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Yang pertama itu ada keterwakilan. Terus yang kedua itu ada objektivitas, terus yang ketiga itu ada kesempatan yang sama, dan yang keempat itu kecukupan. Nah, yang keempat itu ada jenis-jenis metode dalam pengambilan sampel. Jadi metode pengambilan sampel itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ada probability sampling atau sampling berpeluang sama. Jadi metode pengambilan sampel ini di mana setiap anggota populasi itu dia memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode ini tuh umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif karena hasilnya bisa digeneralisasikan secara statistik. Bagiannya itu ada simple random sampling atau sampel acak sederhana. Jadi metode ini tuh dia digunakan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata atau kelompok tertentu. Terus yang kedua itu ada stratified random sampling atau sampel acak bertingkat. Metode ini tuh dia digunakan ketika populasi itu memiliki lapisan yang berbeda. Terus yang ketiga itu ada cluster sampling, yaitu sampel cluster yang digunakan bila populasi itu sangat besar dan tersebar luas secara geografis. Terus yang keempat itu ada systematic sampling, yaitu sampel sistematis, di mana pemilihan anggota sampel itu dia dilakukan berdasarkan interval tertentu dari data populasi. Terus yang poin kedua itu ada non-probability sampling atau sampling tidak berpeluang sama. Jadi metode ini tuh dia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau kondisi di mana populasi itu tidak diketahui secara pasti. Bagian itu ada purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Jadi pemilihan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Terus yang kedua itu ada snowball sampling atau sampel bola salju. Dia digunakan untuk populasi tersembunyi atau sulit diidentifikasi. Terus yang ketiga itu ada kuota sampling atau sampel kuota. Jadi peneliti itu dia menentukan jumlah kuota tertentu dari setiap kelompok, lalu mengambil responden sesuai kuota hingga jumlahnya itu tercapai. Terus yang keempat itu ada accidental atau sampel kebetulan. Jadi sampel ini itu dia diambil dari siapapun yang kebetulan ditemui dan bersedia menjadi responden. Poin yang terakhir itu ada pertimbangan dalam memilih metode sampling. Yang pertama itu ada tujuan dari penelitian itu, dia ada kuantitatif dan kualitatif. Terus yang kedua itu dia ada karakteristik dari populasi, yaitu homogen dan heterogen. Terus yang ketiga itu ada ketersediaan data populasi. Terus yang keempat itu ada keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Dan yang kelima itu ada tingkat ketelitian dan yang diinginkan. Di kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini itu metode pengambilan dan sampel itu dia bertujuan untuk memperoleh data yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu saja video penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat and happy for watching. Bye bye.